Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan 3 bulan setelah berpisah denganmu. Rasa kangen mulai muncul di hatinya, kesepian dan keinginan untuk kembali mulai hadir. Ya, manusia hidupnya itu kan selalu seperti roda yang berputar. Ya, hari ini ya dia benci, kemudian seiring perjalanan waktu rodanya berputar dari benci, kemudian cinta yang berbalik ke atas. Jadi kalau kita lihat roda mobil tuh ya, yang di atas pindah ke bawah, yang di bawah pindah ke atas, kan begitu. Karena dengan cara begitulah roda itu bisa berputar. Dan itulah kehidupan ya, yang tidak pernah kita sadari. Hari ini orang membenci kita, tapi tidak ada orang yang membenci secara abadi. Suatu saat kebencian itu akan turun, akan hilang. Ya, yang di atas adalah rasa cinta, rasa rindu, rasa kangen, dan seterusnya. Kenapa setelah berpisah, kebencian mantan justru menjadi terlihat semakin besar kepada kita? Jawabannya, karena kita tidak pernah mencoba berbesar hati menerima perpisahan tadi, mencoba menempatkan diri secara proporsional, ya, dan terus menasehati diri kita bahwa saya bukan lagi siapa-siapanya. Jadi ego yang muncul di hati kita, itulah yang kemudian membuat kebencian yang seharusnya ya sudah mulai pudar, bahkan sudah hilang seiring perjalanan waktu, berganti dengan rasa kangen, ya, malah membesar. Karena semuanya jalan di tempat. Kita jalan di tempat, dia jalan di tempat. Rodanya tidak berputar. Bencinya tetap di atas. Ya, kok bisa begitu? Kita tetap pengen mengatur hidupnya. Ada sesuatu yang kita tidak suka, kita langsung protes kepada dia. Kamu kok begini, kamu kok begitu, kamu tidak boleh begini, kamu tidak boleh begitu. Dan dia akan menjawab, emangnya kamu siapanya aku, kan begitu. Dan itu yang kemudian akan memunculkan dan menambah kebencian. Ya. Kemudian kita terus mengganggu kehidupannya. Miss call, video call, ganti nomor agar terus bisa berkomunikasi dengan dia. Ya, dan dia merasa terganggu. Orang yang sedang benci, kemudian kita ganggu, maka kebenciannya akan tambah besar. Bukan terharu melihat betapa gigihnya kita berusaha untuk menaklukkannya kembali, bukan. Tapi justru akan menambah kebencian di hatinya kepada kita. Ya, coba saja kita pengen istirahat, diganggu orang. Apa yang kita lakukan? Marah kan? Nah, jadi begitu ya. Kenapa sekarang mantan kelihatannya masih benci terus? Karena
rodanya ini tidak berputar. Bagaimana rodanya agar berputar? Jadi kita ini sekarang menjadi ganjal, ya, sehingga roda itu tadi tidak berputar. Ada kita yang mengganjal roda itu. Kalau kita menarik, maka roda itu akan berputar. Kita tidak lagi mengganggu kehidupannya. Kita tidak lagi menampakkan diri di akun media sosialnya. Menampakkan diri bagaimana ya? Misalnya like kalau akunnya tidak diblokir dan seterusnya. Dan membiarkan hidup mengalir. Itulah yang kemudian akan membuat kebencian itu akan turun sampai hilang. Di atas berganti dengan rasa kangen dan cinta kembali. Ya. Jadi apa yang mantan rasakan 3 bulan setelah berpisah dengan kita? Kalau kita tidak mengganggu dia, membiarkan dan memberikan ya kesempatan kepada dia untuk memilih jalan hidupnya sendiri, menghormati dan menghargai keinginannya, maka ya roda hidupnya akan berputar. Mulai muncul rasa kangen, kemana ya Anda kok tidak pernah nongol? Ngapain saja Anda sekarang? Ya, Anda sedang bersama siapa? Sudah punya pasangan baru juga atau tidak, kan begitu? Maka ketika Anda ditinggal atau dikhianati, maka sangat baik jika kemudian perpisahan itu juga menjadi tempat kita belajar. Kan banyak hal yang kita pelajari itu dari sebuah perpisahan. Bagaimana bersabar, bagaimana berdoa, dan seterusnya. Dan kesempatan berpisah ini, kita juga harus melihat apakah perpisahan ini adalah yang terbaik, mungkin justru untuk kehidupan kita dunia akhirat. Apa betul bahagia itu mantan kembali kepada kita? Kita kan yang paling mengenali karakter dia. Misal dia hobinya selingkuh, orangnya angkuh, egonya besar, ya, kemudian boros dan seterusnya. Jangan sampai cinta itu membuat kita menjadi buta. Cinta boleh, tetapi ada tujuan yang lebih penting lagi, agar cinta yang ada di dalam hati kita ini menjadi kendaraan kita menuju surga. Cinta yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Maka di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallahi azza wa jalla al-hubbu fillah wal bukhdu fillah. Sesungguhnya amalan yang lebih dicintai Allah azza wa jalla adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya, nah, jadi semoga dengan kita menarik diri dari kehidupan mantan, semoga itu menjadi sebab mantan mulai kangen kepada kita. Nah, kalau kita muncul terus dalam kehidupan dia, bagaimana dia bisa kangen kepada kita? Wong kita hadir terus di dalam kehidupannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.